Bro, mungkin kamu perlu belajar dari pria ini kalau mau jadi seorang bajingan. Aksi pria ini benar-benar di luar nalar. Coba bayangin, selama hampir 20 tahun, dia diburu oleh polisi, tapi tidak berhasil ditangkap. Dia menunjukkan bahwa bajingan itu, kalau dilakukan dengan otak yang cerdas dan terorganisir, akan menghasilkan aksi yang luar biasa. Saya yakin, kalian pasti berpikir bahwa selama hampir 20 tahun itu, pria ini bersembunyi jauh dari khalayak ramai, agar tidak terlacak oleh aparat. Kalian salah. Selama dalam masa pelarian itu, si bajingan ini malah menjadi polisi. Gimana ceritanya? Kok bisa buronan polisi malah jadi polisi? Tanpa berlama-lama, ayo, mari kita masuk ke alur ceritanya. Antonio Riano, seorang pria asal Meksiko. Dia lahir, tumbuh, dan besar dari keluarga yang sederhana di sebuah kota bernama Oaxaca di Meksiko. Setelah dewasa, Antonio mencoba memperbaiki kehidupan ekonominya dengan pergi merantau ke Amerika bersama keluarganya. Antonio dijuluki sebagai El Diablo, yang dalam bahasa Spanyol artinya iblis. Dengan penampilan yang terlihat biasa saja, saat berpapasan dengan pria ini, siapapun mungkin tidak menyangka bahwa si iblis atau si Riano ini adalah salah satu penjahat kelas elit di dunia. Bahkan pernah membuat polisi Amerika pusing selama hampir 2 dekade. Aksi perburuan Riano berawal dari sebuah insiden tragis pada tahun 2004. Ketika Riano terlibat konflik dengan seorang pria bernama Benjamin Becerra di sebuah bar di Hamilton, Ohio, yang berujung pada pembunuhan yang brutal yang dilakukan oleh Riano. Sejak saat itu, hidupnya berubah dari seorang imigran biasa menjadi sosok kriminal yang diincar oleh aparat hukum Amerika. Pembunuhan itu berawal dari sebuah pertengkaran kecil antara El Diablo dan Becerra, dan tragedi berdarah itu terjadi pas di depan kamera CCTV. Antonio Riano atau si iblis ini menembak Becerra tepat di wajahnya. Korban ini pun tewas. Polisi bertindak cepat melakukan investigasi dan mengarah ke Riano. Berkat bukti yang kuat, yaitu rekaman CCTV di lokasi kejadian, peluru dan senjata yang ditemukan di rumah Riano, polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun, saat tim investigasi mendatangi rumahnya, Riano sudah menghilang. Si iblis ini pun akhirnya masuk ke dalam daftar buronan polisi Amerika. Berita buronannya menyebar luas. Pada tahun 2005, wajah Riano bahkan muncul di sebuah acara TV populer, America's Most Wanted. Meski semua upaya dilakukan, Riano tetap berhasil bersembunyi dari kejaran polisi. Setelah meninggalkan Amerika, Riano lalu melarikan diri ke kampung halamannya di Oaxaca, Meksiko. Disinilah kejutan yang luar biasa terjadi. Riano bukan hanya lolos dari kejaran polisi, tapi dia berhasil mengelabui institusi kepolisian di Meksiko. Mendaftar menjadi polisi, lolos jadi polisi. Coba bayangkan, seandainya setelah jadi polisi, Riano masuk ke dalam anggota tim perburuan El Diablo. Cerita ini pasti akan seru dan mengagumkan, di mana seorang penjahat dengan cerdik jadi polisi, lalu memburu dirinya sendiri. Luar biasa. Sebenarnya tidak banyak aksi kejahatan yang dilakukan oleh Riano. Ketika dalam masa pelariannya dan menjadi polisi di Meksiko, namanya tidak masuk dalam daftar kriminal. Tapi cara dia melarikan diri, menyembunyikan senjata pembunuhan, dan menggunakan identitas palsu selama masa pelarian itu, menunjukkan bahwa aksinya diperhitungkan dengan matang, terencana, dan terorganisir. Namun satu kesalahan kecil yang dibuat oleh Riano, dia membagikan kisah hidupnya di media sosial. Kelalaian ini membuat penyamaran identitasnya terbongkar, dan seluruh rangkaian cerita dari si iblis ini dalam masa pelarian itu akhirnya ketahuan. Yaitu pada bulan Januari tahun 2023, ketika seorang penyidik bernama Paul Newton dari Ohio
memutuskan untuk membuka kembali kasus ini. Dengan kemajuan teknologi dan akses ke media sosial, Newton menemukan halaman Facebook milik Riano. Penyidik ini terkejut ketika dia menyadari bahwa buronan yang selama ini dicari hidup damai sebagai polisi di Meksiko. Riano akhirnya ditangkap oleh otoritas Meksiko pada bulan Agustus tahun 2023. Setelah proses ekstradisi yang panjang, Riano akhirnya dibawa kembali ke Ohio untuk menjalani proses hukum. Ketika ditanya oleh seorang wartawan mengapa dia menjadi polisi, Riano hanya menjawab, "Saya ingin membantu masyarakat Meksiko." Namun Riano menyangkal telah membunuh Becerra. Bukti terhadap Riano sangat kuat. Selain rekaman CCTV yang menangkap detik-detik pembunuhan, juga fakta bahwa Riano baru saja membeli peluru yang digunakan untuk membunuh Becerra hanya beberapa jam sebelum kejadian. Polisi juga menemukan senjata pembunuhan yang tersembunyi di rumah Riano. Semua ini ditambah dengan pelarian ke Meksiko, membuat jaksa yakin bahwa mereka bisa mendapatkan vonis bersalah atas pelaku ini. Setelah kembali ke Amerika, Riano didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, sebuah kejahatan yang membawa ancaman hukuman penjara seumur hidup bagi pelakunya. Selama persidangan, jaksa menekankan bukti fisik yang sangat kuat, rekaman CCTV, senjata pembunuhan, serta pelarian Riano yang menunjukkan bahwa dia punya niat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Pengacara Riano berusaha membela dengan argumen bahwa insiden tersebut adalah tindakan spontan dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Namun, semua bukti bertentangan dengan klaim itu. Pengadilan berjalan selama beberapa bulan, dengan banyak saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan. Pada akhirnya, Riano dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kisah Antonio Riano atau si iblis mengajarkan kita bahwa hukum meskipun lambat selalu bekerja untuk menegakkan keadilan. Tidak peduli berapa lama seseorang bersembunyi dari kejahatannya, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak dapat disembunyikan selamanya, dan hukum akan selalu mengejar pelaku kejahatan kemanapun dia pergi. Ya, itulah tadi kisah tentang Antonio El Diablo, Iblis Riano, buronan yang hidup sebagai polisi di Meksiko selama hampir 20 tahun, sebelum akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan sampai jumpa.